Shalom saudaraku yang terkasih, bagi kita semuanya. Bulan yang lalu kita mendengarkan firman Tuhan di dalam acara kita, yaitu berturut-turut saya bawakan tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus, part yang 1 dan juga part yang kedua kita mendengarkan berturut-turut, di mana di sana di dalam peristiwa kebangkitan Yesus yang pertama dan yang kedua, kita menemukan apa yang Tuhan lakukan bagi kita, apa yang Tuhan sematkan di dalam kehidupan kita, bahwa Yesus dibangkitkan untuk pembenaran kita. Yesus dibangkitkan untuk menjadikan kita menjadi kebenaran Tuhan di dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya adalah orang-orang benar, bukan karena kesalehan kita, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena kehebatan, kecantikan kita, kekuatan kita, tetapi kita dibenarkan oleh karena Yesus telah mati di kayu salib, menebus dosa saya, dosa saudara, dosa kita semua, sehingga kita menjadi layak di hadapan Tuhan sebagai orang-orang benar. Dan di dalam kebangkitan, kuasa kebangkitan bagian yang kedua, kita di sana menemukan bahwa orang-orang benar hidup mengamalkan kebenaran. Tuhan berkenan bagi kita. Hari ini saudara, saya rindu kita di dalam tema, di dalam peristiwa peringatan akan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Tema kita hari ini adalah melihat ke langit, Yesus terangkat ke surga. Kita akan menemukan apa makna daripada kenaikan Yesus itu ke surga. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Bagi kita semua, orang-orang yang telah percaya menerima Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus telah mati dan dibangkitkan, dan Yesus Kristus telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa Surgawi. Dia ada di hadirat Allah. Saudaraku, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ini dari kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 10 dan 11. Saya baca untuk kita. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudaraku, peristiwa di mana Yesus terangkat ke surga disaksikan oleh lebih kurang 120 murid pada saat itu, saudara. Yesus terangkat ke surga. Lalu saat peristiwa Yesus terangkat ke surga, murid-murid menatap Yesus pergi ke surga di awan-awan. Mereka melihat terus Yesus naik ke surga, sampai tanpa mereka sadari ada 2 malaikat berdiri di antara mereka. Lalu malaikat berkata, "Hai orang-orang Galilea, kenapa engkau melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga ini akan datang kembali dengan cara yang sama." Saudaraku, itu artinya di dalam perenungan kita hari ini kita akan melihat 2 hal. Apa makna daripada Yesus terangkat ke surga?
berkat apa yang Tuhan janjikan untuk saudara dan saya saat Yesus terangkat ke surga, dan kapan Yesus akan datang kembali ke bumi ini. Yesus akan datang dengan cara yang sama, kata malaikat. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak orang di luar sana mengatakan Yesus terangkat ke surga adalah untuk mempersiapkan tempat bagimu. Ya, firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 memang mengatakan, aku pergi ke rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat. Aku menyiapkan tempat bagimu di situ. Jika tempat itu sudah selesai, aku akan datang kembali menjemputmu, membawamu ke tempat itu, supaya aku dan engkau ada di sana bersama-sama. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang-orang menafsirkan ini, mengajarkan sedemikian rupa, seolah-olah surga belum selesai. Seolah-olah rumah-rumah tempat orang-orang percaya belum selesai, sehingga Yesus pergi mempersiapkannya. Ada juga orang yang mengajarkan, oh engkau belum pergi ke sana karena rumahmu masih pondasi. Oh engkau belum pergi ke sana karena rumahmu masih dindingnya sebelah yang sudah dibangun. Maka lakukanlah banyak hal, beberapa hal untuk engkau mengirim bahan-bahannya ke sana sampai rumahmu selesai. Oh engkau ini atapnya kurang 10 lembar lagi. Maka lakukanlah ini dan itu supaya engkau mengirimkannya ke sana. Seolah-olah kita sedang disuruh menabung, menyicil untuk membangun tempat di sorga itu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Alkitab tidak mengatakan seperti itu. Jika dikatakan di sana, di rumah Bapakku banyak tempat, titik. Sudah ada tempat di sana. Sebelum kita ada di dunia ini, sorga udah selesai, saudara. Sebelum kita lahir ke bumi ini, sorga udah selesai. Bahkan saat Adam turun ke bumi, saat Adam ada di Taman Eden, sorga sudah selesai. Orang mengatakan, oh Yesus belum datang karena sorga belum selesai, belum ada tempat. Sudah ada tempat. Kita akan melihat kenapa Yesus belum datang sampai hari ini. Nanti kita akan lihat, karena memang bacaan kita, Yesus yang engkau lihat ini terangkat akan datang dengan cara yang sama. Mari kita teliti firman Tuhan ini. Menatap ke langit. Beberapa di antara kita, ada banyak orang-orang sering menatap ke langit. Mungkin dia menatap ke langit karena ada masalah di dalam hidupnya. Dia menatap dengan tatapan yang kosong, seolah-olah mencari jawaban dari setiap problem masalah yang sedang menimpa kehidupannya. Atau mungkin para anak muda, gadis atau pemuda sedang putus cinta. Dia menatap ke langit, mencari jawaban. Seolah-olah di sana ada jawaban untuk masalah yang sedang dia hadapi. Atau ada orang menatap ke langit untuk mencari sesuatu. Hari ini kita menatap ke langit akan kenaikan Yesus. Kita akan menemukan jawaban di dalam setiap masalah kita. Jika Anda hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan Anda benar-benar memahami apa yang dikatakan, melihat ke langit, Yesus terangkat, maka di situ saudara dan saya akan diajari oleh kebenaran firman Tuhan ini bahwa sesungguhnya jawaban saudara ada di situ. Jawaban hidup saudara, jawaban setiap pergumulan saudara
ada saat Anda bisa melihat Yesus terangkat ke surga. Itu yang dikatakan di sini, melihat ke langit. Yesus yang terangkat ke surga ini akan datang kembali. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bulan yang lalu saat kita memperingati hari kebangkitan Yesus, di sana kita temukan bahwa Tuhan sedang berkata kepada dunia ini bahwa engkau yang percaya kepada Yesus Kristus telah diberi label, telah diberikan predikat bahwa saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus telah menjadi orang benar, telah dibenarkan menjadi orang benar. Di dalam peristiwa kenaikan Yesus terangkat ke surga ini, kita akan melihat kebenaran saudara itu, kebenaran saya itu dalam hubungannya dengan pemeliharaan Tuhan bagi saudara dan saya. Yesus terangkat ke surga ini di dalam hubungannya bahwa kebutuhan saudara dan kebutuhan saya. Di sana jawabannya. Saudaraku, di dalam kitab Yohanes 16 ayat 10 di sana dikatakan, Yesus menjelaskan bahwa akan kebenaran. Yesus jelaskan tentang kebenaran yang sudah Dia berikan bagi saudara. Dia perjelas akan kebenaran bahwa aku pergi kepada Bapa dan engkau tidak melihat aku lagi secara fisik. Aku pergi kepada Bapa dan engkau tidak melihat aku lagi. Itu penjelasan tentang kebenaranmu. Itu penjelasan tentang kebenaran yang disematkan Yesus bagi saya. Bahwa Dia pergi kepada Bapa dan saya tidak melihatnya lagi secara fisik. Yesus terangkat ke sorga dan saudara tidak melihat Yesus lagi secara fisik. Kenapa? Untuk apa Dia terangkat ke sorga? Ada urusan apa? Saudaraku yang terkasih, di dalam kitab Ibrani pasal 9 ayat 24, saya rindu kita membacakannya. Ibrani pasal 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Yesus terangkat ke sorga, Yesus naik ke sorga untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita, guna kepentingan saudara dan saya. Jadi Yesus pergi ke sorga, urusannya adalah untuk menjamin kepentingan saudara dan kepentingan saya, untuk menjamin kepentingan kita semua di dalam kita menjalani kehidupan kita sampai Yesus datang kembali untuk kedua kali. Seperti yang dikatakan malaikat, Yesus yang terangkat ini akan datang kembali seperti engkau melihatnya terangkat. Jadi sebelum Yesus datang kembali ke dunia ini untuk kali yang kedua, saudaraku, Yesus memberikan jaminan bagi saudara dan saya bahwa Dia pergi adalah untuk menjamin kepentingan saudara dan kepentingan saya sampai Yesus datang untuk kali yang kedua. Apa masalahmu hari ini? Apa kepentinganmu hari ini? Apa pergumulanmu hari ini? Jika engkau
engkau melihat Yesus terangkat ke surga, engkau menerimanya, engkau mengimani bahwa Yesus yang kau sembah itu, Yesus yang kau puji itu, Yesus yang kau percayai itu, engkau mengimaninya, dia telah terangkat ke surga, engkau melihatnya sebagai suatu pribadi yang menjadi imam besarmu, imam agungmu yang ada di hadirat Allah untuk kepentinganmu. Apakah seseorang sakit, apakah seseorang yang perlu ini dan itu, atau tertekan di dalam kehidupannya, pergumulannya dahsyat, maka ingat, Yesus ada di hadirat Allah untuk kepentinganmu. Saudaraku, luar biasa. Kalau dia mati untuk menebus dosamu, dia bangkit untuk membenarkanmu, dan dia naik untuk menjamin kepentinganmu. Dan engkau dapat melihat itu, maka sesungguhnya kehidupanmu ada di dalam penjagaan, pemeliharaan, dan tuntunan oleh kuasa Tuhan. Apa yang menjadi masalahmu? Apa yang menjadi persoalanmu hari ini? Lihat Yesus yang ada di hadirat Allah. Namun persoalannya, saudara, bagaimana Tuhan menjamin, memberikan jawaban di dalam setiap engkau mementingkan, membutuhkan sesuatu yang merupakan kepentinganmu hari ini? Bagaimana engkau bisa melihat itu? Bagaimana itu terrealisasi di dalam kehidupan kita? Saya mau ajak saudara, sebab ada banyak orang merasa sudah percaya, merasa sudah mengikut Yesus selama ini, tapi dia gagal menemukan, melihat dari setiap karya-karya Yesus di dalam hidupnya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki alamat yang pasti untuk melihat setiap jawaban di dalam kehidupannya. Kenapa itu bisa terjadi? Saya mau bawa kita untuk merenungkan firman Tuhan, untuk membuka mata kita supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhanmu, bagaimana Yesusmu itu melakukan segala sesuatunya untuk kebutuhanmu, untuk kepentinganmu, untuk salommu, untuk damai sejahteramu. Mari kita lihat dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 saya baca untuk kita, dan ayat 10. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9 dan 10. Saya baca untuk kita. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Perhatikan saudara, Elia berjalan dengan muridnya Elisa. Saat itu Elia akan diangkat Tuhan ke sorga. Lalu Elia berkata kepada Elisa muridnya, aku akan pergi ke suatu tempat disuruh Tuhan, tinggallah di sini. Lalu Elisa jawab, saya tidak mau tinggal, aku ikut. Lalu mereka sampai di Betel. Di Betel dikatakan, tinggallah di sini, aku akan pergi ke suatu tempat. Elisa bilang, saya nggak mau tinggal, aku ikut. Lalu sampailah mereka di tepi sungai Yordan. Saat mereka di tepi sungai Yordan, Elisa
Elia membuka jubahnya dan memukul sungai Yordan. Gebrak. Sungai Yordan terbelah. Lalu mereka berjalan menyeberangi sungai Yordan di tempat yang kering. Persis seperti ketika bangsa Israel saat mereka berjalan di tanah kering, saat laut telah dibelah. Di mana kita tahu bangsa Israel dibaptis pada saat mereka melewati tanah yang kering itu. Itulah baptisan orang Israel saat menuju ke tanah Kanaan. Lalu Elisa berjalan bersama gurunya Elia di tanah kering di sungai Yordan. Itu adalah lambang daripada pembaptisan. Ketika mereka telah sampai di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Elisa, mintalah apa yang hendak aku lakukan bagimu." Lalu Elisa jawab, "Aku mau 2 bagian dari rohmu." Elisa minta roh Allah yang ada di dalam diri Elia. Elisa minta roh itu 2 kali, 2 bagian. Saudaraku, permintaannya enggak tanggung-tanggung. Jika roh Elia 1 bagian, maka Elisa meminta 2 bagian. 2 bagian. Itu sukar muridku, itu sukar Elisa. Tapi ingat, jika engkau dapat melihat aku terangkat, maka itu akan terjadi bagimu. Jika engkau tidak bisa melihat aku terangkat, maka tidak akan terjadi apa-apa bagimu. Artinya permintaan, kebutuhan, apa yang Elisa mau di dalam kehidupan pelayanannya akan terkabul jika dia bisa melihat sang guru terangkat ke surga. Dan ketika Elia tiba-tiba diangkat pakai kereta berapi, Elisa melihatnya, lalu jubahnya turun. Elisa mengambil. Artinya, apa yang diminta oleh Elisa terkabul. Namun saudaraku, ketika itu dikabulkan, dia mau pulang menjalani kehidupannya berikut setelah sang guru pergi meninggalkannya. Apa yang dia minta, kuasa yang ada pada Elia telah ada di dalam dirinya. 2 kali, 2 bagian. Tapi pengenalannya belum sempurna, saudara. Pengenalan Elisa akan apa yang diberikan gurunya, diberikan Tuhan lewat permintaan kepada sang guru dikabulkan, tapi pengenalannya belum sempurna. Itu sebabnya ketika dia berjalan kembali meneruskan pelayanannya, menggantikan gurunya, dia berkata, karena di depan ada rintangan, ada sungai yang menghadang perjalanannya untuk melayani. Apa katanya? Lalu dia mengambil jubah, lalu dia berkatakan, "Di mana Allah Elia?" Padahal roh itu sudah ada di dalamnya. Sungai Yordan tetap terbuka dan dia jalan. Elisa minta 2 bagian roh, dan itu terkabul jika dia bisa melihat gurunya terangkat. Tapi hari ini engkau tidak meminta, tapi gurumu yang dahsyat itu berkata, "Jangan tinggalkan Yerusalem, sebab engkau akan dipenuhi dengan janji Bapa. Engkau akan diberikan roh Allah yang maha tinggi, Roh Kudus." Gurumu yang penuh damai itu menjanjikan
bahwa engkau akan diberikan Roh Kudus menyertaimu di dalam pelayananmu, menjadi saksiku, mengajarkan tentang apa yang sudah kuajarkan dan apa yang akan kuajarkan. Engkau akan dipenuhi, diperlengkapi, bukan cuma 2 bagian. Tetapi Tuhan berkata, engkau akan dipenuhkan, engkau akan dipenuhi oleh Roh Allah. Dialah yang akan memimpin kehidupanmu. Perhatikan saudara, luar biasa. Elisa dikasih 2 bagian. Tapi gurumu, Tuhanmu, Yesusmu yang kau sembah, yang kau percayai itu mengatakan dia akan memenuhi kehidupanmu. Dia akan menyertaimu sampai akhir zaman. Dia menjadi kekuatanmu. Dia akan menolong dari setiap kelemahanmu. Dunia tidak mengenalnya, tapi engkau mengenalnya, sebab dia ada bersamamu, sebab dia menyertaimu. Saudaraku yang terkasih, perhatikan. Elia menyeberangi sungai Yordan menggambarkan baptisan. Anda tahu? Elia adalah Yohanes Pembaptis. Di dalam kitab Lukas dikatakan, Yohanes Pembaptis, Yohanes itu akan berjalan di dalam kuasa Elia, akan berjalan di dalam roh Elia. Jadi sesungguhnya Yohanes itu adalah Elia sendiri. Dan pasal berikutnya Yesus mengatakan, jika engkau mengerti bahwa Yohanes adalah Elia. Saudara tahu apa tugas Yohanes? Lihat di pasal 1, pasal 2 itu. Elia membaptis. Pekerjaannya adalah mempersiapkan umat yang layak. Baptisan itu adalah persiapan bagi setiap orang yang akan disebut sebagai umat yang layak. Layak untuk apa? Layak untuk menjadi saluran damai sejahtera Allah, untuk layak menerima setiap apa yang Tuhan janjikan, sediakan bagi umatnya. Itu artinya setelah mereka sampai di seberang sungai Yordan, artinya setiap kita, setiap orang untuk dapat masuk, untuk dapat menerima apa yang Bapa sediakan, tidak bisa tidak. Harus lewat jalan baptisan. Harus seberangnya. Karena gambaran itu juga diberikan saat Yesus dibaptis, maka Roh Allah turun berkata, inilah anak yang kukasihi, dengarkan dia. Saudaraku yang terkasih, Roh Kudus yang dijanjikan itu akan diberikan saat seseorang bisa melihat Yesus ada di sorga, Yesus ada di hadirat Allah untuk kepentinganmu, untuk kepentinganku. Sehingga roh itu akan nyata ada di dalammu. Sebab apa? Roh yang akan diberikan itu tidak akan berkata apapun kecuali apa yang Yesus katakan untuk engkau dengar. Yohanes pasal 16 mengatakan itu. Roh Kudus yang diutus kepadamu tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi dia akan mengatakan setiap apa yang diterimanya daripadaku, kata Yesus. Jadi jika Roh Kudus tidak ada di dalam diri seseorang, maka jangan harap dia bisa mendengarkan pesan-pesan ilahi daripada Tuhan Yesus. Sebab Yesus berkata lewat Roh Kudus yang ada di dalammu. Itu pentingnya kita bisa melihat dia naik
Sebab ada janji di balik penglihatan itu. Jika engkau dapat melihatnya sebagai imam besarmu di hadirat Allah, maka dialah yang menyediakan pemeliharaan bagimu. Dialah menjadi pendosa pat bagimu. Dialah yang menjamin setiap kepentinganmu. Ibrani 9:24 itu, dia ada di hadirat Allah untuk kepentingan saudara dan saya. Perhatikan saudara, ada banyak anak-anak Tuhan, atau kita bikin catatan kecilnya, ada banyak orang berkata anak-anak Tuhan hari ini, tapi dia tidak mengerti sebagai anak di mana dia bisa menemukan setiap jawaban dari kehidupannya. Saudaraku, sudah banyak permintaan dinaikkan. Tuhan, aku tahu Engkau ada di hadirat Allah guna kepentinganku. Aku tahu firman-Mu mengajari aku seperti itu. Hamba-Mu, hamba-hamba Tuhan, para penginjil, para pengajar mengajarkan demikian, bahwa Engkau ada di hadirat Allah guna kepentinganku. Aku perlu kontrakan rumahku Tuhan. Ada sebagian berkata, Tuhan, aku sedang putus cinta Tuhan. Ada sebagian berkata, Tuhan, ini anakku nggak bisa diajari, bandel sekali Tuhan. Lalu ada sebagian orang berkata, Tuhan, nggak ada lagi beras di rumah Tuhan. Ada banyak jutaan. Ada banyak jutaan doa-doa yang dinaikkan setiap menit kehadirat Allah. Saudaraku yang terkasih, bagaimana Tuhan menjawabnya? Apakah Tuhan tidak menjawab? Apakah tidak diberikan Tuhan solusi dari setiap pergumulanmu di dalam doamu? Tuhan sudah menjawab, cuma engkau tidak mendengarnya. Tuhan sudah menjawab setiap doa-doamu. Mungkin kalau diperiksa dari surga, udah numpuk jawaban doamu sebenarnya, tapi engkau tidak bisa mengambilnya karena engkau tidak tahu di mana dia. Kenapa? Kenapa aku tidak tahu? Aku yang minta. Harusnya kan Tuhan sudah jawab. Tuhan sudah jawab. Karena Alkitab mengajari, tidak ada jawaban doa, tunggu ya. Gak ada jawaban doa, nanti. Gak ada jawaban doa, sabar. Cuma satu jawaban doa untuk setiap persoalan. Apakah itu orang butuh uang kontrakan? Apakah itu orang butuh lulus di dalam ujian? Apakah itu orang yang sakit minta kesembuhan? Atau apapun? Jawabannya satu. Mari kita lihat. Dari Injil Lukas pasal 11 ayat 13. Jawaban doamu temukan. Jawaban dari setiap pergumulanmu temukan. Jangan tanya pendetamu, jangan tanya penatuamu, jangan tanya siapa-siapa. Kok doaku belum dijawab ya? Kok aku begini ya? Apalagi dosaku yang belum selesai ya? Aku belum layak ya? Tapi lihat, sesungguhnya engkau sudah dijawab, tapi engkau tidak tahu. Mari lihat. Lukas pasal 11 ayat 13, di sana dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan saudara, kalau kita baca ke atas itu, minta telur kasih kalajengking, minta ikan dikasih batu ular. Gak ada Bapa di bumi ini seperti itu, kata Tuhan. Jika anaknya minta ikan kasih ular,
minta telur dikasih kalajengking. Nggak ada bapa di bumi yang seperti itu memberi kepada anaknya. Jika anaknya meminta, dia memberi yang baik. Bapamu yang di bumi yang jahat bisa memberi pemberian yang baik kepadamu. Apalagi Bapamu yang di sorga. Saat kau meminta ini, saat kau meminta itu, saat ada orang meminta ini, itu, jutaan doa, jutaan permintaan. Yesus menjawab, perhatikan, Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Perhatikan, Dia akan memberikan Roh Kudus. Artinya setiap jawaban doa yang iya dan amin itu ada alamatnya di dalam Roh Kudus. Jika hari ini Yesus naik ke surga, jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu janji Bapa, yaitu Roh Kudus turun atas orang-orang percaya. Jawaban doamu ada di dalam Roh Kudus. Jika engkau tidak bersekutu dengan Roh Kudus, engkau tidak menemukan jawaban doamu. Jika engkau tidak bercakap-cakap dengan Roh Kudus, engkau tidak mengerti apa jawaban Bapamu akan apa yang telah engkau minta. Sebab Bapa akan selalu memberikan pemberian yang terbaik. Bapa tidak pernah membuat pemberiannya menjadi malapetaka bagi orang-orang yang dikasihinya. Itu sebabnya dibutuhkan komunikasi setiap anak Tuhan dengan Roh Kudus. Hari kini kita berkata percaya kepada Tuhan, tapi kita merasa asing dengan Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, sadarilah, Yesusmu yang mengasihimu, yang lemah lembut itu telah berkata, Aku akan memberikan penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Bahkan engkau nggak ngerti berdoa, tapi Roh Kudus juga membantumu di dalam doamu. Rohmu bersaksi bersama dengan Roh Kudus. Ya Aba, ya Bapa. Jadi masalahnya sebenarnya bukan Bapa belum menjawab doa kita. Masalah kita adalah seperti apa hubungan kita dengan Roh Kudus hari ini. Saudaraku, sampai di dalam Injil kita dikatakan, hidup hari ini jika engkau adalah milik Kristus, jika engkau adalah kepunyaan Kristus, di dalam Roma pasal 8 itu, jika engkau memang milik Kristus, maka rohnya yang ada padamu itu akan aktif, akan menuntunmu di dalam setiap jalan-jalan hidupmu. Roh Kudus yang diberikan itu akan membawamu ke dalam segala jalan-jalan kebenaran hidupmu. Engkau sebagai orang percaya memiliki perlindungan yang dahsyat. Jika Roh Kudus itu berkomunikasi denganmu, maka saat badai sekalipun engkau akan menemukan solusi. Saat tekanan yang berat pun engkau akan bisa tersenyum, karena engkau tahu pasti tak sedetik pun engkau luput dari perhatian Bapamu. Tak sedetik pun Dia menjagamu, sebab telah dibuatnya engkau menjadi biji matanya. Engkau sering nyanyikan, Engkau mengukir aku di tangan-Mu Tuhan. Engkau diperhatikan Tuhan senantiasa. Cuma masalahnya, engkau tidak membangun persekutuan yang intim dengan Roh Kudus-Nya. Jadi mulai hari ini saudaraku, mari kita mulai dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Berbicaralah.
Yesus sudah katakan, dunia tidak bisa melihatnya, tetapi engkau melihatnya. Engkau tahu sebab dia ada bersamamu. Yang susah, yang menjadi masalah hari ini adalah engkau enggak ngomong dengan dia. Saudaraku, suatu kali ada telepon berdering jam 12 malam. Seorang kenalan menelepon. Kebetulan dia panggil bere-bere, di dalam hubungan kerabat orang Karo bere-bere. Bebre, telepon. Bebre, datang kamu dulu ke rumah. Ada apa, Mami? Ini impalmu ini kerasukan setan, katanya saudara. Ada banyak orang laki-laki sudah memegang tangannya, tapi dengan mudah dia dicampakkan. Padahal dia seorang perempuan. Saudara, menurut yang ada di situ saat itu jam 12 malam itu, menurut mereka itu kerasukan setan. Dan ada orang tua-tua berkata, oh ini Nini Nasirehe, neneknya yang datang ini, yang merasuki dia, makanya dia kuat. Lalu setelah saya ditelepon, saya bilang sama ibu di rumah, ini jam 12 malam, jemaat tidak, hanya kenalan. Jam 12 malam. Kayak mana kayak gitu ya? Tapi ibu tegur, Pak, bukan cuma jemaat gereja kita yang menjadi jemaat Tuhan. Jadi dia pun berhak untuk melihat kasih Tuhan. Walaupun dia kita lihat jarang ke gereja, tapi pergilah. Saya dikuatkan. Oh, itulah artinya kalau penolong, bukan? Oh iya ya, saya salah ya. Baiklah, saya akan pergi. Lalu saya berpikir, ini roh jahat. Peperangan akan dimulai. Lalu saya ambil waktu. Perhatikan saudara, jangan torat, jangan kaku di dalam hubunganmu dengan Tuhan. Sebagai orang yang dipenuhi Roh Kudus, jangan hidup kaku. Maksud saya, saat saya ambil kereta, lalu saya naik kereta, di tengah jalan saya bincang-bincang dengan Roh Kudus. Anda mungkin berkata, ih aneh bapak ini, aneh gembala ini, pendeta ini, ngomong bincang-bincang Roh Kudus. Memang dia di mana? Yesus bilang ada dia bersamamu. Matamu mungkin tidak melihat mata fisikmu, tapi buat mata rohanimu mengatakan melihat bahwa dia ada bersamamu. Lalu saya naik kereta sambil jalan pelan-pelan. Saya bilang, Roh Kudus, sahabatku, ini kita ini mau pergi pelayanan ke rumah ini. Katanya dia kerasukan setan. Saya nggak tahu apakah itu kerasukan setan atau apapun. Engkau yang tahu. Jadi ajari aku, pimpin aku. Amin. Nggak harus tutup mata, bikin tangan genggam seperti ini. Biasa aja, namanya sahabatmu. Dia bersamamu sampai akhir zaman. Kemanapun engkau dia ada. Jika engkau menyadari itu, berbincanglah, bercakap-cakaplah. Saya melihat itu, saudara. Lalu begitu sampai di rumahnya, ada banyak memang orang. Yo, kerasukan setan ini, itu, banyak kata orang. Tapi engkau tidak perlu dengar itu.
Karena ada Roh Kudus di dalammu. Buat dirimu dipimpinnya. Lalu begitu saya di pintu, saya lihat orangnya memang matanya mendelik, tajam. Tapi tiba-tiba Roh Kudus itu gerakkan saya. Saya jumpai di situ semuanya. Halo bro. Iya bang. Kau ribut tadi. Iya aku marahi tadi. Oh. Kau mau dia sembuh? Mau. Orang ini tadi udah campakkan. Oke. Pergi jumpai dia. Peluk dia. Katakan, aku mengasihimu. Iya bang. Iya. Dek, aku sangat mengasihimu. Maafkan aku ya. Nangis. Selesai. Lalu dia bilang, bang, ngapain kamu kesini? Enggak, aku minum-minum kopi. Ini. Oh ya, sehat-sehat kamu ya. Udah dek, udah pulang saya. Udah apa-apa lagi. Roh Kudus yang ada padamu menjadi kekuatanmu, menjadi penolongmu yang membukakan rahasia akan jelas di dalam hidupmu. Apa kepentinganmu hari ini? Cakap dengan dia. Dia nyata. Walaupun orang gak melihatnya. Itu Roh Kudus. Bapamu sangat mengasihimu. Dia gak tinggalkan engkau yatim piatu. Yesus yang engkau sanjung, yang engkau sembah, yang engkau banggakan itu, dia tidak meninggalkanmu. Dia tahu musuhmu di bumi ini. Walaupun dia sudah katakan musuhmu itu, si iblis itu sebenarnya sudah ompong, udah kulucuti. Tapi Yesus tahu engkau kadang-kadang sama ketika Elisa sudah diberikan kuasa itu 2 kali lipat. Tapi dia nggak mengenalnya dengan baik. Dia katakan, di mana roh Eli, di mana Allahnya Elia. Itu pun Tuhan mengerti. Apalagi engkau bersekutu tiap hari, tiap saat dengan dia, cakap-cakap. Engkau akan semakin dahsyat bersama dengan Tuhan. Enggak nunggu engkau jadi pendeta dulu. Enggak nunggu engkau jadi ahli teologi dulu. Enggak nunggu engkau sekolah Alkitab dulu. Yang Tuhan tunggu adalah bagaimana engkau bersekutu dengannya. Bagaimana engkau menjalin persekutuan yang mesra dengan Roh Kudus. Engkau akan alami itu. Temukan masalah, solusi dari setiap masalahmu. Apa persoalanmu? Dia dahsyat. Dia sangat mengasihimu. Di dalam kitab yang lain dikatakan, dunia ini sampai menjelang akhir zaman ini. Ini sudah mau akhir zaman, saudaraku. Dunia ini semakin kacau. Ada banyak orang-orang hari ini yang hidupnya tanpa Roh Kudus. Itu firman Tuhan mengatakan. Ada banyak di akhir zaman ini manusia hidup tanpa Roh Kudus. Itu artinya apa yang Yesus katakan, aku pergi tapi aku mengirimkan Roh Kudus bersamamu. Itu artinya Yesus sedang berkata saat dia mau terangkan itu, Yesus berkata sangat penting bagimu untuk engkau tahu bahwa Roh Kudus telah diberikan bagimu untuk menjadi kekuatan di dalammu, untuk menjadi penasihat di dalammu, untuk menjadi sahabatmu. Banyak orang hari ini di akhir zaman ini hidup tanpa Roh Kudus. Apa ciri-cirinya? Ciri-ciri orang yang hidup tanpa Roh Kudus hari ini adalah di mana seseorang itu kebiasaannya memecah belah, memfitnah, membuat perpecahan di mana-mana, ngata-ngatain orang,
hati-hati. Jika ini ada di dalam kehidupan seseorang, hidupnya suka mecah-mecah belah, hidupnya suka memfitnah, membuat keributan. Itulah contoh bahwa orang yang seperti itu hidup tanpa Roh Kudus. Itu artinya dia tidak bisa melihat Yesus ada di hadirat Allah. Itu artinya dia tidak bisa melihat Yesus telah naik ke surga guna kepentingannya. Saudaraku yang terkasih, zaman semakin tua, banyak komplain, banyak protes, banyak keraguan yang muncul. Katanya Yesus akan datang kembali. Dari dulu sampai hari ini tidak datang-datang. Katanya Yesus pergi ke surga menyiapkan tempat bagimu. Dia belum datang berarti tempatnya belum selesai. Enggak, bukan seperti itu, saudara. Kalau engkau menemukan ada kata dia menyediakan tempat bagimu di sana, itu artinya dia sedang berkata dia membuatmu ada di hati Bapa. Bukan membangun rumahmu di sana, tapi membuatmu ada di hati Bapa. Saat Bapa melihatmu sedang berdoa, yang dia lihat bukan dirimu, tetapi apakah ini adalah orang yang telah ditebus oleh darah anakku. Di dalam Efesus pasal 1, saat engkau berdoa, saat engkau akan diberikan apa yang telah dijanjikan, disediakan, syaratnya apakah ini adalah orang yang di dalamnya ada Yesus Kristus. Yang dikatakan di dalam kitab Galatia, hidup yang kuhidupi bukan aku lagi, tetapi Kristus yang semakin besar, semakin terlihat, dan aku semakin kecil. Saat engkau dilihat Bapa, yang dilihat adalah ada darah Yesus di situ, ada pribadi Yesus di situ. Saudaraku, itu yang dimaksudkan menyediakan tempat bagimu. Dia menjadi pensapaat bagimu. Dia menjadi imam besarmu di sana. Oh, ini Bapak, ini pun yang kutebus, ini yang kutebus, ini jubahnya juga udah dicuci oleh darahku. Ini adalah orang tebusanmu, oh tebusanku. Ini adalah anakmu, ini adalah anakmu. Itu maksudnya menyediakan tempat bagimu. Tapi kalau dia belum datang, itu bukan berarti tempat itu belum ada. Tetapi perhatikan, saat orang-orang kudus di sorga bertanya kepada Tuhan, Tuhan, sampai kapan lagi engkau tidak mengakhiri zaman ini? Sampai kapan lagi engkau tidak pergi ke bumi untuk menyudahi segalanya? Apa jawabnya? Apa jawab Tuhan di dalam kitab Wahyu itu, Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Di sana percakapannya itu. Kita baca. Wahyu 6 ayat 9 sampai 11. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi? Berapa lamakah lagi, ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka.
Ini salah satu alasan kenapa Yesus belum datang untuk kali yang kedua. Karena belum genap jumlah bilangan jiwa-jiwa yang akan dibunuh karena pemberitaan firman Allah dan kesaksian yang ada di dalam diri mereka. Wow, Anda takut? Yesus mau datang sebelum jumlahnya genap yang dibunuh karena memberitakan Injil. Yang dibunuh karena bersaksi bahwa Yesus Tuhan, Yesus Raja, Yesus Mesias. Anda takut? Saya kasih tahu hari ini. Kenikmatan yang paling nikmat adalah saat Anda dengan konsekuensi apapun yang terjadi di dalam hidupmu, saat engkau memberitakan firman Allah, saat engkau bersaksi akan Yesus Kristus, engkau justru merasa kenikmatan yang kau dapat. Apapun konsekuensi yang sedang kau alami hari ini. Stefanus yang dirajam batu karena kesaksian akan Yesus. Saudaraku, dia menikmati rajaman batu. Kenapa saya katakan dia menikmati, saudara? Kalau orang yang sedang kesakitan, yang tidak menikmati apapun, tidak mungkin akan mau mengatakan, Bapa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Ampuni mereka, Bapa. Kalau Anda menikmati suatu makanan yang lezat, engkau pasti ingat anakmu. Engkau pasti ingat orang yang kau kasihi. Aku mau anak yang ku kasihi, keluargaku juga menikmati hal yang sama. Enaknya makanan ini. Jika engkau memakan suatu makanan yang sangat-sangat menyakitkan, engkau akan berkata, aku tidak mau anakku mengalami hal yang sama. Kenapa Stefanus berkata, aku mau mereka tidak dihukum? Karena dia sedang menikmati. Sebab di mana ada roh Allah dipenuhi di dalammu, enggak ada sesuatu pun yang menyakitkan di dalam dirimu. Sekalipun hinaan, sekalipun penolakan yang diberikan keluargamu, saudaramu, handai tolanmu, saat engkau memberitakan Injil, saat engkau memberitakan kasih Tuhan kepada mereka, lalu mereka menghinamu, mereka menolakmu, engkau tidak merasa sakit. Sebab ada Roh Kudus di dalammu yang mengubah segalanya itu menjadi suatu kenikmatan yang luar biasa dari Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berikan Roh Kudus itu bagimu, karena dia tahu di dunia ini ada banyak rintangan, di dunia ini ada banyak halangan, ada banyak tekanan yang akan kita hadapi. Tetapi jika Roh itu ada padamu, engkau akan berkata, bukan gagah, bukan kuatku, tapi Roh-Mu ya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, itulah makna kenaikan Yesus ke surga. Bahwa dia akan datang jika bilangannya sudah terpenuhi. Yang kedua, di dalam kitab Petrus dikatakan, orang berkata ini adalah kelalaian, ini adalah penundaan atau apapun ini namanya, Yesus belum turun. Tapi di dalam kitab Petrus dijawab di sana, 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9, kita akan lihat ayat yang terakhir ini. Perhatikan, Yesus belum datang sampai hari ini untuk kali yang kedua, itu bukan kelalaian. Perhatikan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu.
karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Yesus belum datang sampai hari ini, itu bukan kelalaian, tapi dia ingin engkau, ingin orang lain yang engkau kasihi, keluargamu, sahabatmu, tidak binasa di dalam penghukuman. Masalahnya, apakah engkau mau menceritakan kasihnya kepada saudaramu itu? Masalahnya, apakah engkau mengasihi jiwa yang terhilang di luar sana untuk memberitakan kabar baik bagi mereka? Jika itu sudah terjadi, maka lihat, dia akan segera datang menjemput kita di awan-awan. Jadi perhatikan, dia terangkat ke surga itu adalah untuk kepentingan saudara dan saya. Dia terangkat ke surga menjadi imam besar kita di sana untuk menjadi jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Apa masalahmu hari ini? Apa persoalanmu hari ini? Apa pergumulanmu hari ini? Dia ada untukmu. Yesus ada di hadirat Allah untukmu, untuk setiap kepentinganmu. Bangunlah, berdoalah di dalam Roh. Ada Roh Kudus di dalammu menolongmu. Katakan kepada Bapamu itu, engkau ada guna kepentinganku. Itu tandanya engkau melihat dia di sana sebagai penjamin, sebagai jawaban dalam hidupmu. Maka lihat, engkau akan merasakan dari setiap tuntutan hidupmu telah dijawabnya. Dia baik, dia sangat baik, dia teramat baik. Dia sangat mengasihimu. Dia pergi, dia tidak tinggalkan engkau sendiri. Dia berikan Roh-Nya. Yesus berkata, aku meninggalkan damai sejahtera-Ku bagimu. Salomku ada bersamamu. Damailah, bersekutulah dengan Roh-Ku itu. Maka lihat, kuasa Allah nyata di dalammu. Itu firman Tuhan bagi kita. Mari kita